Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Auliasani dengan NIM 25108047. Di sini saya akan mewawancarai beberapa orang mengenai hak dan kewajiban. Dan ini merupakan tugas dari matkul kewarganegaraan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Haura Nabila dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjadi narasumber yang akan diwawancarai oleh Kak Rahma. Baik, saya akan menanyakan yang pertama itu, menurut kamu apa saja hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sendiri, warga negara itu memiliki hak seperti mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara kalau buat kewajibannya sendiri itu meliputi menaati hukum, membayar pajak, serta ikut dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, kalau untuk menerapkannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat dari hal sederhana sih sebenarnya. Dari contoh membayar pajak tepat waktu, mematuhi aturan lalu lintas, sama ikut pemilu. Terus juga warga negara bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi-organisasi untuk mendukung kemajuan negara. Kalau pandangan kamu tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara itu sendiri? Kalau menurut saya, negara itu sudah berupaya ya buat memenuhi hal tersebut. Misalnya, melalui program pendidikan gratis, BPJS Kesehatan, dan bantuan sosial. Tapi pelaksanaannya memang masih perlu ditingkatkan lagi gitu, supaya kedepannya itu lebih merata dan menurut aku biar lebih tepat sasaran aja sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu hubungan antara hak dan kewajiban warga negara apakah sudah berjalan secara seimbang? Menurut aku hubungan antara hak dan kewajiban itu belum sepenuhnya seimbang. Masih ada warga negara tuh yang menuntut hak tetapi kurang dalam menjalankan kewajibannya, seperti tidak taat aturan atau tidak membayar pajak. Terus juga di sisi lain, negara juga terkadang belum maksimal dalam memenuhi hak warga gitu. Misalnya ya pemerataan pendidikan lah dan layanan kesehatan di Indonesia tuh masih kurang. Jadi keseimbangannya tuh perlu ditingkatin lagi dari kedua belah pihak agar bisa lebih mempunyai hubungan yang harmonis dan lebih adil aja. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apakah negara sudah melaksanakan kewajibannya? Coba jelaskan contoh yang kamu ketahui. Menurut aku, negara sudah melaksanakan kewajibannya, tetapi belum maksimal gitu, belum bisa dibilang optimal lah dalam menjalankan kewajibannya gitu. Contohnya apa? Contohnya pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan kayak BPJS. Selain itu ada juga bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, tapi di sisi lain tuh masih ada kekurangan seperti akses pendidikan yang belum merata, terus kualitas layanan kesehatan di beberapa daerah yang masih kurang bagus layanannya gitu. Terus maka dari itu negara tuh perlu terus meningkatkan kinerjanya gitu agar semua warga tuh bisa merasakan haknya secara adil. Oke, terima kasih Kak Salma. Oke, terima kasih juga Kak Rahma. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Reva Atila Rahmadi dari program studi Akuntansi Syariah. Di sini saya narasumber yang akan diwawancari oleh Kak Rahma. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Menurut kamu apa saja hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Hak kita sebagai warga negara itu banyak, mulai dari hak atas perlindungan hukum sampai hak berpendapat. Sedangkan kewajibannya itu seperti membayar pajak dan menaati hukum. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya,
waktu pemilu kemarin kita pakai hak suara kita atau kewajibannya itu menaati rambu lalu lintas di jalan, wajib memakai helm dan berhenti waktu lampu merah. Kalau pandangan kamu tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara itu sendiri bagaimana? Menurutku, negara punya kewajiban besar untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Negara tuh wajib menyediakan akses pendidikan lewat dana BOS atau KIP, jaminan kesehatan lewat BPJS, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa pandang status. Selain punya kewajiban, negara tuh juga punya hak-hak. Paling nggak ada 3 hak. Hak untuk ditaati hukumnya, hak untuk dibela kedaulatannya, dan hak untuk memungut pajak. Menurut kamu, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara apakah sudah berjalan secara seimbang? Jujur, kalau ditanya seimbang atau enggak, jawabannya belum sepenuhnya. Kenapa? Karena kita tuh masih sering melihat ketimpangan. Contoh paling gampang, warga wajib bayar pajak, tapi nggak semua masyarakat tuh ngerasain jalanan yang mulus atau sekolah yang layak. Terus dari sisi kita sebagai warga itu juga sama. Kita sering banget minta hak kebebasan berpendapat, tapi kita sering lupa buat menghargai pendapat orang lain atau masih sering nyebar hoax. Jadi PR-nya masih banyak banget buat pemerintah maupun buat kita sendiri sebagai masyarakat. Pertanyaan terakhir ya, apakah negara sudah melaksanakan kewajibannya? Dan coba jelaskan contoh-contoh yang kamu ketahui. Sudah, tapi belum sempurna. Kita tuh harus mengapresiasi hal-hal yang udah ada, tapi tetap kritis pada yang kurang. Masalah penegakan hukum contohnya. Kadang tuh kita ngerasa hukum masih tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Contohnya pemerintah-pemerintah yang korupsi itu hukumannya sedikit, sedangkan masyarakat yang mungkin hanya mencuri sesuatu yang kecil harus dihukum banyak, lama. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nafia Lika, saya dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya sebagai narasumber yang bersedia untuk diwawancarai oleh Kak Rahma. Oke Lika, aku mau nanya, menurut kamu apa saja hak dan kewajiban warga negara terhadap negara dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut aku, hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya itu, yang pertama ada hak. Hak kita sebagai warga negara itu mendapatkan perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. Sementara itu, kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga eksistensi negara, yang dimana kita harus menjaga nama baik negara dan identitas negara kita sendiri. Jadi, menjaga eksistensi negara itu maksudnya adalah usaha kita sebagai warga negara agar Indonesia tetap tegak berdiri, aman, dan tetap mempunyai identitas yang jelas. Bagaimana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya kan? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa dilihat, misalkan aku melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak tepat waktu dan mematuhi aturan lalu lintas. Nah, itu aku melaksanakan kewajiban itu sebagai bentuk ketaatan hukum. Nah, dan hak aku sebagai warga negara itu bisa ditunjukkan melalui berpartisipasi dalam pemilu untuk menentukan arah kepemimpinan bangsa. Seperti itu. Bagaimana pandangan kamu tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara? Pandangan aku tentang hak dan kewajiban negara terhadap warga negara yaitu negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, ini bukan cuman kayak pilihan aja, tapi bisa dibilang sebagai amanat konstitusi. Emang harusnya negara wajib menyediakan akses pendidikan berkualitas atau yang bisa kita kenal itu sebagai KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan jaminan kesehatan atau bisa kita sebut sebagai BPJS. Sebaliknya, negara berhak menuntut
loyalitas warga negara dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban umum. Jadi dari situ kita bisa lihat ada timbal balik antara warga negara dengan pemerintahan negara. Apakah menurut kamu hubungan antara hak dan kewajiban warga negara sudah berjalan secara seimbang? Oke, menurut aku belum sepenuhnya seimbang ya, karena mungkin bisa dilihat secara normatif itu sudah seimbang, tapi secara praktisnya itu belum, masih menuju ideal lah, masih menuju proses ideal. Kenapa? Karena masih ada ketimpangan akses. Contohnya, di kota besar kita bisa mendapatkan fasilitas kesehatan atau hak yang bisa kita dapat itu sangat mudah diakses. Tapi kalau kita berada di pelosok atau desa yang sangat pelosok jauh dari kota, warga yang sudah taat membayar pajak terkadang belum bisa merasakan fasilitas yang setara. Yang kedua, contohnya kita membeli paket data, kan itu kan ada pajaknya. Nah, misalkan kita berada di daerah yang pelosok, misalkan kita lagi membutuhkan internet nih, nah kita beli paket data, lalu di situ kan udah ada pajaknya, udah kita bayar juga, tapi internet yang kita dapatkan itu kadang masih lemot-lemot gitu, berbeda yang ada di kota. Walaupun di kota masih mungkin bisa ada lemotnya jaringannya itu, tapi nggak selalu yang lemot banget. Nah, dari situ bisa dilihat ketimpangan aksesnya itu masih terlihat sangat jelas. Nah, keseimbangan akan tercapai jika distribusi layanan publik sudah merata secara nasional. Apakah negara sudah melaksanakan kewajibannya? Menurutku sudah, tetapi belum optimal. Jadi belum optimal di semua sektor. Jadi harus tetap ada yang di-upgrade dan dikawal terus-menerus. Nah, contoh nyatanya itu ada di digitalisasi. Negara itu udah berusaha membuat layanan publik di bidang digitalisasi. Sekarang bikin paspor, bayar pajak, atau daftar sekolah udah banyak yang lewat aplikasi. Ini bukti negara mau mempermudah urusan kita. Terus, untuk pembangunan infrastruktur kayak jalan tol atau MRT itu nyata banget buat dukung kita, karena kan itu lebih mempermudah kita untuk melaksanakan misalkan ada mudik lebaran atau perjalanan yang jauh. Tapi negara juga punya kewajiban untuk menjaga keamanan data pribadi kita di dunia digital. Negara juga wajib mastiin keadilan hukum itu nggak tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Jadi, tugas negara itu bukan cuma bangun fisik seperti gedung atau jalan, tapi juga bangun sistem yang adil untuk semua orang. Mau dia anak pejabat atau rakyat biasa, itu semua harus rata. Tidak ada pandang bulu, tidak ada mendingin siapa yang kaya atau miskin, pokoknya semuanya rata.